yang meninggal, belum ada evakuasi. Salah satu panel relief menggambarkan seorang perempuan yang menari dengan diiringi wadidra yang berupa salukat. Kita juga mendapati adanya jejak-jejak arkeologis, dan memang kita dapatkan jejak arkeologis di lereng selatan yang antara lain berupa bata-bata besar. Oleh karena berada di lembah, ya, maka dimungkinkan terjadi apa yang kita sebut sebagai angin turun. Dalam istilah geografis disebut dengan angin orografis. Angin yang turun dari puncak gunung menuju ke lembah, ya. Terkadang angin turun itu membawa titik-titik air yang bisa jadi itu berupa embun. Oleh karena itu, satu tempat di mana embun itu mengeram di samping berudara dingin, pada saat-saat tertentu lembah itu diselimuti oleh halimun, diselimuti oleh kabut. Itulah eksotika. Hah? Masih jauh. 15 menit lagi kalau nggak kelihatan desanya pulang ya. Memang air ini punya sifat. Saya tahun 79 naik ke atas itu di tepi jalan. Tahun 97 ini sudah pindah sekitar 100 meter. Nah, sama orang penduduk setempat di sana, ini kedongongan Pak, loh sumber pindah. Harus yang merawat ini mengikuti arusnya air. Karepmu ya apa? Diikuti. Contohnya gini Pak, yang di masyarakat Pak, di swadaya itu saya kasih ring itu kecil, itu masih nyukupi keluarga. Ada Pak yang sulit, dikasih lubang besar itu enggak cukup, karena seperti enggak mau. Jadi air itu pasti tahu sifat manusianya. Pasca ekspedisi rintisan Puspa Langka sebelumnya, tim ekspedisi berkesimpulan bahwa area ini menjadi kawasan kunci berbagai jenis flora fauna endemik dan jantung kehidupan air bersih yang mengaliri jutaan meter kubik aliran air sungai. Maka, tak heran jika kawasan ini begitu subur untuk dijadikan sebagai lahan kopi. Akan tetapi, di tengah dataran pada sebuah puncak perkebunan, terdapat sebuah perkampungan yang oleh warga disebut dengan Darungan. Sumber-sumber mata air yang melimpah di pegunungan letaknya begitu jauh dari perkampungan, terhalang oleh ceruk curah dengan tebing yang curam. Sumber mata air yang melimpah letaknya justru tersembunyi di balik dinding jurang. Sedangkan sumber mata air yang terdekat lambat laun mengalami pengendapan. Hal inilah yang kemudian menarik sekelompok mahasiswa untuk melakukan penelitian.
Teman-teman, ini perjuangan masyarakat desa untuk mencari air bersih. Mereka mencari air bersih di tengah hutan. Mereka berjalan atau naik motor sejauh 2-3 km dari tempat tinggalnya. Nah, seperti ini. Beratnya orang mencari air minum. Mereka dari desa sebelah pagi dan sore mencari air minum untuk kebutuhan hidupnya. Cukup aneh rasanya jika mendengar sebuah desa yang dikelilingi oleh lembah dan gugusan Gunung Purba mengalami krisis air, terutama ketika musim kemarau tiba. Bahkan ketika musim angin dan penghujan sedang berada pada fase puncaknya, krisis air tetap saja menjadi kendala. Lalu, adakah penjelasan ilmiah yang dapat menerangkan mengapa fenomena itu ada, dan jika memang benar terjadi, faktor apakah yang dapat mempengaruhi? Benarkah semua itu terjadi karena sebuah sebab gaib dan mistis, atau ternyata semua itu bisa dijelaskan lewat metode empiris? Pada studi pengukuran untuk menilai limpasan permukaan dan erosi tanah akibat pengaruh angin, menunjukkan bahwa angin memiliki dampak yang signifikan pada proses limpasan permukaan dan erosi tanah. Angin dapat meningkatkan transportasi dan pelepasan partikel tanah sehingga menyebabkan produksi sedimen berupa endapan yang dapat menghambat aliran mata air dari dalam tanah. Hal tersebut juga senada seperti halnya keterangan yang disampaikan oleh salah seorang warga yang tinggal di sana. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tujuan kita. Sungai-sungai di sini tuh aneh guys. Di atas seperti ini guys, jauh deras tapi di bawah hilang. Maka dari itu penduduk sekitar memanfaatkan sungai ini untuk air minum dan kebutuhan sehari dengan cara dibendung seperti ini. Alirannya kencang ya, walaupun musim kemarau bagus ya alirannya ya. Nah, kendala-kendalanya apa biasanya di sini? Kendalanya kalau musim angin. Musim angin. Sumber akan surut. Waktu angin kencang itu sumbernya surut. Jadi angin kencang 1 hari ya surut, kemudian kalau besoknya sudah nggak ada ya Muncul lagi. Sumber lagi. Sumbernya ini dari mana aja asalnya? Makanya, Sumbernya ini. dari aliran panjang tebing ini yang mengeluarkan air sedikit kemudian terkumpul menjadi sungai. Oh, dari tebing ya, bukan dari dalam tanah gitu enggak? Bukan dari bawah, bukan, tapi dari tebing. Bukan obalan ya, tapi dari sumber tangis. Jadi sumber yang asalnya dari tebing sedikit kecil-kecil terus ngalir mengumpul jadi sungai. Terus kendala berikutnya kalau musim penghujan itu banyak lereng yang tebing yang longsor. Longsor menutup alir. Bisa memutuskan pipa dan sebagainya, itu kendala yang kita hadapi dan medannya cukup ekstrim seperti ini. Jadi itulah kendalanya. Harapannya semestinya ada semacam alternatif dari lain, misal sumur bor dan sebagainya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau mengantisipasi tidak ada air dari sumber yang surut, bisa mengambil dari sumur bor yang biasa digunakan di daerah bawah-bawah. Jadi diusahakan ada sumber alternatif selain dari sungai. Ya, terus untuk hutan-hutannya di sini masih bagus ya? Cukup bagus. Terus cara masyarakat untuk menjaga hutan gimana? Ya, kebetulan saya juga bergabung di komunitas petani hutan, jadi hutan sudah rusak beberapa puluh tahun yang lalu. Kemudian kita tanami lagi dengan pohon tanaman lain. Oh gitu ya? Ya. Tanaman apa aja yang ditanam Pak Lukas? Ya, alpukat, durian, kopi, cengkeh. Yang dipakai tanaman keras ya? Ya, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat tapi juga bisa menimbulkan hutan itu kembali. Oke, jadi masyarakat sudah mengerti pentingnya melestarikan hutan untuk kelestarian mata air ini. Hilangnya volume debit air ketika musim angin kabut terjadi bukanlah satu-satunya kendala yang mereka hadapi, sebab angin juga turut mempengaruhi distribusi sebaran percikan air hujan yang terjadi di atas permukaan tanah, sehingga kondisi air ketika hujan dan angin menjadi keruh dan tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk itu, pembuatan kolam penjernih air sebelum didistribusikan ke rumah-rumah warga mutlak harus disediakan demi kenyamanan pemanfaatan. Ini adalah bak kontrol untuk air minum. Kita lihat alirannya deras sekali guys. Ya.
Kita menyusuri ke atas, ke arah atas sana guys. Untuk disalurkan seperti apa guys pipanya? Seperti ini guys. Pipa air minumnya seperti ini guys. Gede-gede guys. Pipanya seperti ini ngalir sampai ke desa guys. Ini guys. Pipa air minum. Kita sudah sampai di sumber kedua dengan jarak kira-kira 3 km dari tempat pertama tadi. Kita lihat ini sumbernya guys. Kayak gini, ini dari tidak terlalu banyak, dari resapan dari tebing-tebing yang di kanan kiri. Tebing-tebingnya ini dilindungi oleh pohon pring petung. Ini juga jadi sumbernya, masih hijau, bagus. Ini dari pinggir-pinggir ini akan ngalir ke sini ditampung untuk warga dusun. Jadi guys, lihat guys, kalau di desa, di gunung itu yang sulit air minumnya kita, kehidupan kita sehari-hari dari sumber-sumber seperti ini guys. Jadi kita wajib melestarikan lingkungan, menjaga alam. Jangan sampai alam kita kering, jangan ditebangi pohon-pohonnya agar kita tetap mendapatkan air minum. Mata air itu bisa pindah. Ini Pak, perjawabannya mudah. Memang air ini punya sifatnya sendiri-sendiri Pak. Ya ada yang nakal, ada yang tidak, ada yang sadar, ada yang tidak. Itu bab masalah air Pak. Ini kan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Air itu ini Pak, ya ingat saya di situ mata air ini maknanya kalau di bahasa Indonesianya itu untuk demi kemakmuran masyarakat keseluruhan Pak. Walaupun desa setempat, kalau besar berkembang sampai kota, sampai tingkat Indonesia Pak. Sesuai dengan aturannya Undang-Undang Wadana Air itu di Undang-Undang 45 nomor 33.